Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman tentunya dalam rangkaian acara IHBS News, yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan dua berita dari unit KBTK dua-duanya teman-teman. Berita pertama itu ada dari lebih tepatnya dengan tema simulasi bencana, dan berita kedua tentang pembelajaran sentra kreatif, dua-duanya dari unit KBTK sekali lagi teman-teman. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana simulasi bencana yang diadakan di unit KBTK tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah. Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi karena letaknya di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik dan memiliki setidaknya 127 gunung berapi aktif. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, agar mereka dapat bertindak tepat dan menyelamatkan diri ketika menghadapi situasi gempa bumi nyata. Sebagai bagian dari upaya ini, KBTK Ibnu Hajar melaksanakan simulasi bencana alam bagi para peserta didiknya. Dalam simulasi ini, murid diajari bagaimana bersiap dan bertindak sesuai prosedur mitigasi bencana yang benar. Simulasi dimulai ketika sirene berbunyi, menandakan terjadinya gempa bumi. Para peserta didik diarahkan untuk berlindung di bawah meja dan menjauhi kaca. Mereka diajarkan untuk tetap tenang, serta mendengarkan dan mengikuti instruksi guru dengan cermat. Setelah itu, para murid diarahkan keluar dari ruangan melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan, menuju area terbuka yang lebih aman tentunya. Sebagai bagian dari latihan, para murid membawa tas di atas kepala sebagai pelindung saat bergerak ke tempat aman. Sesampainya di area terbuka, para peserta didik diberikan penjelasan tambahan mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat gempa bumi terjadi. Dengan pembelajaran yang penuh perhatian dan arahan yang jelas dari para guru, simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para murid tentang kesiapsiagaan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari KBTK Islam Ibnu Hajar saat ini sedang mengadakan simulasi tanggap gempa pada tanggal 30 Agustus 2024. Ini alhamdulillah Anda sekarang sudah ada di titik kumpul karena memang pada tadi pagi pukul 8 kami ada simulasi gempa yang memang tiba-tiba membuat anak-anak kaget, dan juga namun insya Allah ketika memang itu terjadi, kami sudah mempersiapkan dari tim KBTK untuk memberikan pijakan bagaimana ketika itu terjadi di dalam kelas dan apa yang harus dilakukan sampai kepada evakuasi. Dan pada saat ini adalah sedang tahap evakuasi dan memberikan memastikan lagi dari tim semuanya aman tanpa ada yang tertinggal di dalam kelas seperti itu. Barakallahu fikum. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan dengan serius, tetapi juga disusun dengan suasana yang mendukung proses belajar, sehingga langkah-langkah mitigasi gempa dapat dipahami dan diingat dengan lebih baik oleh para peserta didik. Keterlibatan aktif dari guru dalam mengarahkan murid membuat simulasi ini lebih efektif dan membantu meningkatkan kesiapsiagaan murid dalam menghadapi bencana. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman mengenai berita pertama, yaitu simulasi bencana ya yang diadakan di unit KBTK, yang dimana bisa kita lihat di video sebelumnya, para murid yaitu diajarkan bagaimana bersikap tenang ataupun ya step-step yang harus dilakukan saat terjadi bencana yang memang di luar prediksi manusia, yang memang tidak diketahui ya oleh kita. Dan pastinya juga harus disiapkan baik pengetahuan mereka tentunya dari usia dini, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat terjadinya musibah ataupun bencana. Yang pasti ini sangat bermanfaat sekali dan sangat penting sekali untuk diketahui oleh anak-anak usia dini, terutama di unit KBTK juga, agar mereka mengetahui saat besar nanti atau bahkan mungkin umur segitu pun sudah memahami apa yang harus mereka lakukan di situasi darurat seperti bencana tersebut. Ya, semoga Allah selalu melindungi kita semua dari segala bencana ataupun musibah yang Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjut ke berita kedua teman-teman, yaitu mengenai pembelajaran sentra ya.
ini seperti metode pembelajaran. Langsung saja kita lihat lebih lanjut ya di video berikut ataupun berita berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, salah satu model pembelajaran yang diterapkan di KBTK Ibnu Hajar adalah metode sentra. Metode ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis main yang menjadi modal penting dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu main sensori motor, main pembangunan, dan main peran. Ketiga jenis main tersebut terpadu dalam kegiatan bermain yang terukur, sesuai dengan tahapan perkembangan sang anak. Untuk memenuhi kebutuhan ini, KBTK Ibnu Hajar menyediakan sentra-sentra atau unit-unit area bermain yang dilengkapi dengan alat permainan edukatif. Beberapa sentra yang ada di KBTK Ibnu Hajar meliputi sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra main peran kecil atau mikro, sentra main peran besar, makro, sentra seni, dan sentra balok. Setiap sentra memiliki tujuan spesifik dalam mendukung aspek-aspek tumbuh kembang sang anak. Pertama ada sentra balok, membantu anak memahami konsep bentuk, ukuran, dan keterkaitan bentuk, sekaligus melatih ketelitian kreativitas dan bahasa. Lalu ada sentra main peran kecil atau mikro, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berbahasa, dan keterampilan sosial emosional. Lalu ada sentra main peran besar, yaitu makro, berfokus pada pengenalan lingkungan sosial, kemampuan bahasa, serta kematangan emosi. Lalu ada lagi sentra seni, mengembangkan motorik halus, keselarasan gerak, nada, dan aspek sosial emosional lainnya. Ada sentra imtak, bertujuan mengenalkan nilai-nilai agama dan kehidupan beragama, serta sikap menghormati keyakinan yang dianut oleh anak-anak. Lalu ada lagi, sentra memasak, menawarkan pengalaman unik dalam mengenalkan berbagai bahan makanan dan proses ilmiah yang menyenangkan bagi anak. Setiap hari, guru-guru sentra menyusun rangkaian aktivitas bermain yang direncanakan dengan matang untuk memfasilitasi pembangunan kemampuan anak secara menyeluruh. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menenangkan saja, tetapi juga dirancang untuk mendukung perkembangan kognitif, motorik, sosial emosional, dan bahasa sang anak. Dengan menerapkan metode sentra, KBTK Ibnu Hajar berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyeluruh bagi sang anak, mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga metode ini memberikan kontribusi besar dalam tumbuh kembang anak usia dini. Barakallahu fikum. Nah, baik, itu dia teman-teman mengenai berita kedua, yaitu metode pembelajaran ataupun salah satu metode pembelajaran yang ada di unit KBTK, yaitu pembelajaran metode sentra. Tentunya ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis main yang menjadi modal penting ya dalam pembelajaran usia dini, yaitu sensori motor, pembangunan, dan main peran. Yang dimana bisa kita lihat juga tadi di video, para anak-anak dengan senang ya mengikuti setiap kegiatan sentra tersebut, baik ada sentra balok, sentra main peran kecil, main peran besar, sentra seni, imtak, memasak, dan lain sebagainya. Yang pastinya ini sangat penting untuk anak usia dini untuk mempelajari bagaimana misalkan konsep bentuk, peran, ukuran, keterkaitan bentuk, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran-peran dewasa seperti misalkan pengenalan lingkungan, sosial, kemampuan bahasa, mengontrol emosi, dan lain sebagainya teman-teman. Yang pastinya ini merupakan bekal utama mereka ya, bekal awal mereka dalam pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu SD. Baik, mungkin itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Kita ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Saya Zain sebagai presenter di episode kali ini. Mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News saya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow di seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Mungkin sekian, saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.